Hai, gue punya in-ear monitor terbaru dari Tangzu nih. Ya, udah pada penasaran kan Tangzu One R Studio untuk dibahas di CSI Zone. Ya, kemarin sih banyak ya yang nanyain, Om, impresinya gimana Om dibanding One R yang lama. Nah, di pembahasan video kali ini kita bakal kupas produk Tangzu One R Studio Edition terbaru dari Tangzu. So, daripada kelamaan langsung aja check this out. Audio Buddy, begitu gua post tentang Tangzu One R Studio ini, impresi dari teman-teman atau kesan awal dari teman-teman itu langsung penasaran. Kenapa? Secara tampilan ya, kesan yang pertama mereka lihat itu Tangzu Studio yang sekarang itu makin keren ya, dari faceplate-nya makin keren, kabelnya juga kayaknya juga kabel baru ya, dan juga packagingnya juga kesannya mewah banget. Tadi yang udah gua liatin, artnya tuh jadi makin berkelas gitu ya. Tapi apakah uang yang kalian bayarkan sepadan dengan kualitas yang akan kalian dapatkan dari Tangzu Studio One R ini? Nah, kita bakal bahas dulu nih, mulai dari unboxing dulu. Dan ini dia One R Studio yang bakal kita bahas. Yang kalian dapetin ketika beli in-ear monitor ini, pastinya kalian dapat in-ear monitor Tangzu One R Studio ini. Dan ada dua warna sih untuk pilihan warna dari One R Studio ini, dan kebetulan untuk pembahasan ini yang gua bahas adalah warna hitamnya. Untuk paket penjualan ya ada kabel juga, ada ear tips replacement, dan gak lupa ada yang menarik nih, soft cloth untuk ngelapin IM. Dan menariknya ini artnya dicetak bolak-balik ya, jadi yang depan warna hitam artnya, yang belakang warna putih artnya ini. Lengkap sih, cuma minus pouch aja ya, nggak ada pouch dalam paket penjualannya. Nah, gimana nih? Lanjut kita bahas build quality aja yuk. Jadi Audio Buddy, untuk build quality dari Tangzu One R Studio ini, dari bahan housing dulu ya. Bahannya sama kok dengan Tangzu One R yang lama, dimana dia bahannya seperti plastik ya, yang dilapisin resin. Dan ini yang membedakan dari yang lama adalah art yang dipakai di One R Studio ini. Kesannya tuh jadi lebih baru gitu ya, lebih fresh, dengan variasi warna emas dan juga faceplate yang ini ya, holografik ya. Ini gue suka banget artnya, baik yang hitam ataupun yang putih. Dan untuk kabel yang digunakan tetap konfigurasinya QDC, menggunakan kabel 4 core warna hitam, dan kabel ini menggunakan konektor 3,5 mm. Untuk Tangzu One R Studio ini cuma ada satu versi, tidak ada kabel mikrofon ya, jadi hanya versi no mic yang tersedia di market. Lalu gimana? Kita cobain fittingnya aja yuk. Yang membedakan Tangzu One R Studio ini dengan versi sebelumnya adalah penggunaan memory wire pada kabelnya ya, dimana Tangzu One R Studio ini menggunakan memory wire yang bisa di-adjust tingkat ini ya, lekukannya ya, jadi bisa diatur sesuai bentuk telinga kalian atau kontur telinga kalian. Dan untuk bagian lainnya seperti fitting housing, nggak ada perbedaan jauh, karena memang bahan dan desain housingnya tuh mirip. Jadi gue bilang ini plek lah dengan housing lamanya, dan kalau kalian cocok dengan One R yang lama, dengan yang ini pun pasti cocok. Ear tip bawaan sih cukup oke ya, dan kalau kalian mau ganti ear tipnya, ada alternatif ke ear tip dari Tangzu yang premium, yaitu Tangzu Tang Sancai. Kita juga jual, kalian bisa cek di marketplace CSI Zone, ataupun kalian bisa cek ear tip yang lain yang lebih premium seperti Spinfit dan kawan-kawan. Nah, lanjut kita bahas masalah build quality udah, dan suara pastinya harus kita bahas nih. Untuk Tangzu One R Studio ini menggunakan driver yang mungkin punya spesifikasi menarik ya. 10 mm dynamic driver, sensitivitasnya sekitar 105 decibel at 1 kHz, dan impedansinya cukup kecil ya, ini 16 ohm. Jadi artinya Tangzu monitor ini atau Tangzu in-ear monitor studio ini bisa dipakai di berbagai macam setup, mau studio, mau buat device kalian listening sehari-hari dari ponsel, DAC ataupun DAP, tanpa harus effort yang besar gitu ya. Nah, lalu gimana sih suaranya? Apakah benar ini lebih upgrade dari versi yang lama? Ketika gue dengerin, memang Tangzu One R Studio ini memiliki karakter khas monitoring in-ear yang memang karakternya itu agak dituning sedikit kering ya. Dari low frequency, dia punya sub bass yang cukup untuk menghadirkan kesan suara yang megah. Mid bassnya juga sangat rapi, namun intensitasnya tidak besar. Jadi buat teman-teman yang berharap ini jadi in-ear monitor basshead, nggak bisa. Mid range-nya ini tidak serises Tangzu One R yang lama, lebih maju, agak agresif kesan di upper mid range-nya, tapi nggak sampai kesannya tuh shouty ya.
ini kesannya lebih kering jadinya. High frekuensinya bisa dibilang cukup aman ya, nggak terlalu agresif menusuk atau nggak terlalu ngepik gitu ya istilahnya, tapi bisa menghadirkan clarity, resolusi, dan juga bisa menghadirkan ekstensi yang bisa membuat in-ear monitor ini terkesan megah dan mewah. Sebenarnya untuk kedua in-ear monitor yang lama ataupun yang baru itu lebih ke preferensial aja. Jadi secara teknikal ada perbaikan di Tangzu monitor yang baru ini, bagian high frequency, mid range-nya ada perbaikan di situ. Kalau ngomongin soal selera, mungkin beberapa orang akan lebih suka yang lama karena memang karakter suara yang lama itu lebih tebel gitu ya, lebih ngebass, lebih mid range-nya juga lebih berbody gitu ya, tapi dengan kekurangan teknikalitas. Jadi buat kamu yang cari in-ear monitor untuk monitoring, gua rekomendasikan Tangzu One R Studio ini. Kesimpulannya, dengan harga 360 ribuan, apakah ini worth it untuk dibeli? Let's go, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Jadi untuk harga 349.000, apakah Tangzu One R Studio ini worth it kalian beli? Yang pertama, kalau kalian mencari in-ear monitor monitoring, ini cocok banget. Kenapa? Karakter suara yang dihadirkan itu lebih cocok emang buat monitoring, mulai dari low frekuensi yang rapi, mid range yang lebih detail ke upper mid range, dan juga high frekuensi yang tetap extend tapi sopan banget. Dan untuk kedua sih faktor tampilan ya, dimana tampilannya tuh lebih fresh, tampilannya juga lebih kekinian, artnya juga lebih kece. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang suka manggung, mau editing di studio, mau editing buat monitoring lagi live. Intinya ini in-ear monitor monitoring dah, monitoring banget. Tapi kalau kalian masih belum yakin dan penasaran pengen coba, tetap mampir ke CSI Zone. Dan kalau mau beli langsung, tenang aja, in-ear monitor ini kalian bisa beli di web CSI Zone ataupun di marketplace ya. Seperti biasa, kita ada di penghujung video ini, dan kalau mau tetap dukung channel ini biar bahas produk-produk hi-fi terbaru, kalian bisa subscribe, aktifkan notifikasi lonceng, dan juga share video ini kalau kalian memang suka pembahasan tentang Tangzu One R Studio Edition. Sampai jumpa di video selanjutnya di pembahasan produk-produk hi-fi yang gak kalah menarik di CSI Zone, your best audio buddy.